yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab sitrul auratil muslim, bab tentang menutup aib saudara muslim, wa naha an isya'atiha li ghairi darurah, dan dilarang kita untuk membuka aib. Jadi aib saudara kita muslim wajib kita tutup dan kita dilarang untuk menyebarkannya. Ada berapa kemarin yang dibolehkan kita untuk membuka aib? Ada 4. Ya, ada 4 yang boleh seseorang membuka aib saudaranya. Yang pertama, di depan si hakim. Yang kedua, menjadi saksi. Ketiga, minta fatwa kepada ulama. Yang keempat, lupa. Tertangkap tangan. Ya. 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 Bukan. Tangkap tangan ini bagian dari persaksian. Ilmu hadis. Namanya jarh wa ta'dil. Ya, 4. Itu dibolehkan keempat-empatnya kita untuk membuka aib. Membuka aib seperti depan hakim. Hakim, kita mengadu kepada hakim. Kita ni berkelahi ni suami isteri, mengadu ke hakim. Betul bapak ceraikan isteri bapak? Iya. Kenapa bapak ceraikan? Boleh seorang suami membuka aib istrinya. Begini. Boleh, tidak masalah. Karena depan hakim. Kedua, menyaksikan. Nah itu tangkap tangan kata Pak Imam tadi. Yang ketiga, depan si mufti. Kita minta fatwa kepada mufti. Suami kita ni ketika tidur mengucapkan kalimat cerai. Ketika tidur mengucapkan kalimat cerai, maksudnya mengigau itu cerai. Aku ceraikan kau, kata suami. Bagaimana hukumnya kita tak tahu. Seorang istri datanglah kepada mufti. Mufti ini kepada ulama, majelis fatwa kalau di kita. Buya, suami saya tertidur. Ketika tidur dia mengucapkan cerai kepada saya. Ketika saya tanya, dia pun mengatakan iya, jatuh talaknya. Jatuh. Dipanggillah, tak percaya dipanggil balik seorang suami. Betul engkau menceraikan istri engkau? Tak ada, kata dia. Jadi depan si mufti, kata suami tidak. Depan sang istri, iya, dihadirkan kedua-duanya. Barulah di sana terbuka semuanya. Suami ini begini-begini. Cukuplah, itu boleh. Kemudian yang keempat, pada ilmu hadis. Ilmu hadis ini namanya rijalul hadis. Masing-masing tokoh daripada hadis itu diteliti kesahihan, keabsahan, dan begitu juga dirinya. Maka kalau dalam ilmu hadis, jangankan orang tadi berbohong, kitabnya saja terbakar, itu sudah lemah hadisnya itu. Umpama ada seorang ulama yang pergi mengaji ke Mekah. Mengaji ke Mekah, balik dari Mekah pulang. Ketika pulang tadi ke Indonesia, rupanya kitabnya ini salah letak. Diletaklah di satu tempat, di satu ruangan. Ruangan tadi terbakar semua, habis kitabnya tadi. Itu kalau menurut ulama hadis, hadis yang ada pada syekh tadi ini sudah lemah namanya. Itu termasuk boleh membuka aibnya. Jadi boleh kita menyampaikan hadis yang ada pada syekh itu harus hati-hati kita. Karena syekh tadi kitabnya terbakar. Boleh seperti itu dalam ilmu hadis. Jadi babu sitratil aurah, bab tentang menutupi aurat. Lebih daripada yang 4 itu kita tak dibolehkan. Lebih dari yang 4 itu tak boleh kita membuka aib saudara kita. Yang boleh cuma 4 itu saja dia. Bab sitratil aurah, tentang menutup aurat. Aurat maksudnya aib. Aib saudara kita muslim, dan melarang dan larangan kita untuk menceritakan kecuali karena darurat. Darurat itu 4 itulah dia yang karena darurat. Lebih daripada yang 4 tidak dibolehkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mencintai, ada orang-orang yang hobi menceritakan keburukan orang. Ada hobi dia. Kalau tak dia ceritakan keburukan orang, demam dia. Sakit kepala ya kalau nak berceritakan keburukan orang, hobi dia. Jadi kemana-mana ia ceritakanlah keburukan orang dia baca, keburukan orang dia baca. Apa kata Allah? Fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya. Orang itu mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia orang takkan mau lagi berteman dengan dia, takut orang berteman dengan dia. Kita saja sahabat dia ceritakan, apalagi
Kalau tidak begitu kenal dekat, lebih parah lagi akan dia gunjingkan. Ini tak bisa ini teman yang seperti ini. Fid dunya azabun alimu fid dunya wal akhirah. Di dunia dia dapat azab dan di akhirat pun dapat azab. Dan ini memang kita lihat, ya seperti itulah orangnya. Ketika dia menggunjingkan orang, ketika dia membuka aib orang, suatu saat nanti aib dia pun akan dibukakan oleh orang. Apalagi kalau membuka aib daripada orang-orang saleh. Orang-orang saleh, orang-orang alim, kita buka aibnya, maka azabun alimu fid dunya, azab yang pedih di dunia. Azab yang pedih di dunia ini bisa saja rezekinya Allah cabut, bisa saja ketenangan hidup di dunia tak dia dapati, bisa saja Allah akhiri dia dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, meninggal tidak dalam keadaan beriman. Itu juga termasuk azab dunia itu. Wa azabul akhirah, dan azab akhirat. Azab akhirat banyak. Azab akhirat bisa dia susah melewati siratal mustaqim, bisa dia susah di padang mahsyar, dan bisa jadi Allah lemparkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang menjelaskan tentang bahayanya kita membuka aib daripada aib orang lain. Jadi kita